Arcaya dan Udara Ini mendukung masyarakat bangkit dan semangat menghadapi era new normal. empowerment communication. Nah, sebenarnya tuh menjadi pertanyaan bagi diri saya sendiri, dan saya yakin audiens kalian juga memiliki pertanyaan yang mirip dengan saya, yaitu sebenarnya new normal ini tuh tepat nggak sih diterapkan, atau new normal ini tuh sebenarnya salah satu bisa dijadikan kehidupan baru yang akan menjadi berdampak positif, ataukah sebenarnya new normal ini hanya akan memperluas penyebaran COVID-19 itu saja? Ya kan? Nanti kita akan bahas semuanya di sini dalam webinar kali ini, persembahan dari Arcaya dan Udra bersama dengan media partner, yaitu dari Info Event, BEM Unsut, Info Unsut, Ngalembana Film, Visip Unsut Radio, Visip TV, dan juga Himakom ya. Oke, saya yakin sekali semua audiens yang sangat banyak dari ujung Sabang sampai Merauke di sini pasti tertarik untuk mengikuti webinar ini, tidak lain dan tidak bukan karena melihat speakersnya juga keren sekali ya. Speakers kita kali ini luar biasa sekali, yaitu seorang speaker ternama Indonesia, yaitu Pak James Gui. Luar biasa sekali. Jadi Pak James Gui ini mungkin saya akan perkenalkan, bacakan CV-nya kali ya, CV seorang Pak James Gui. Jadi Pak James Gui ini bisa disebut sebagai Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Luar biasa sekali. Dan juga James Gui ini telah memiliki lebih dari 3.000 telah menginspirasi lebih dari 3.000 perusahaan, baik itu nasional dan multinasional, juga lebih dari 1 juta orang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. James Gui juga merupakan pembicara dan trainer di bidang sales, motivation, leadership, management, customer service, team building, dan juga public speaking. Nah, seorang Pak James Gui juga telah memberikan inspirasi di berbagai belahan dunia, yaitu New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraina, Moskow, dan juga kota-kota lainnya. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, Pak James Gui juga telah melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui Dream Achievers. Dan juga lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar itu tuh telah tercatat di dalam negeri maupun luar negeri. Dan selain itu, selain seminar-seminarnya, beliau juga telah memiliki buku-buku dan CD audio bestseller dan telah menginspirasi jutaan pembaca juga pendengarnya. Nah, selain menjadi seorang speakers, Pak James Gui juga merupakan seorang narasumber di radio Smart FM 95,5 FM setiap Selasa jam 7 sampai 8 waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun. Wow, luar biasa sekali. Saya membaca CV-nya tuh sendiri jujur bodoh sekali. Oke, mungkin kembali lagi saya ingatkan untuk teman-teman audiens kalian untuk tetap menonaktifkan audionya ya. Mohon tetap mute audionya. Nanti saat waktunya sudah ditetapkan untuk tanya jawab, teman-teman boleh bertanya tapi lewat komentar, oke? Oke, baik. Setelah saya membacakan CV dari seorang James Gui yang sangat luar biasa sekali, mungkin pasti audiens dan kebetulan saya sendiri pasti semakin tidak sabar untuk langsung saja mengundang Pak James Gui untuk langsung bergabung dalam webinar kali ini kali ya. Langsung saja aku persilahkan Pak James Gui untuk bergabung dalam webinar kali ini. Selamat siang Pak James Gui. Selamat siang, selamat siang. Iya. Can you hear my voice? Yes. Bisa lihat wajah saya? Kedengeran Pak. Wajahnya kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatannya. Wajah saya di mana saya juga nggak tahu. Oke, selamat siang guys. Selamat siang semuanya. Senang sekali kita ketemu ya. Oke, kita akan banyak sharing dan kalau ada pertanyaan silakan nanti kita buka untuk tanya jawab ya. Oke, tadi moderator ya sudah bacakan. Thank you so much sudah bacakan. And satu hal yang saya lupa masukkan di dalam CV saya adalah sebenarnya saya warga negara Singapura ya. I'm a Singaporean. Cuma sudah lama di Indonesia ya. Pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 1988. Sudah datang ke Indonesia, yes, that long ago. Dan saya mulai karir saya sebagai pembicara seminar tahun 1994 ya. Jadi total sebagai trainer dan pembicara seminar sudah 26 tahun ya. Dan di Indonesia sudah berapa ya? 32 tahun ya di Indonesia ya. Oke. Right, dan saya sendiri sekarang pas tahun ini usia 59 usia saya.
ya. Wow. Tahun depan usia 60 ya. Oke, langsung kita mulai saja. I will share with you a few things. Kalau Anda mau foto slide-nya silakan aja ya. Oke. Mohon maaf, Yes. ini kameranya mungkin itu tidak kelihatan ya mukanya, boleh Justru tadi saya tanya, kelihatan nggak Iya, kamera? tadi dia kayak jadi bulat lagi, tidak kelihatan. Oke. Saya ganti kameranya kali ya. Saya ganti setting ya. Boleh. Karena kameranya saya pakai Snapchat sih. Oh gitu. Iya, jadi ganti kamera deh. Kamera laptop aja. Oke. Nah, ini baru jelas. Yes. Tadi mau ganti backgroundnya. Oke, langsung kita mulai sharing aja. I will share to you my contents. Ya. Oke, here we go. Ini PowerPoint slide saya. Topik kita hari ini yang dipilih, udah dapat belum slide-nya? Mungkin, sudah Pak. Nah, ini ya, full screen kan? Full screen, yes. Oke, that's good ya. Topik kita hari ini adalah new normal, new life. Ini tanda tanya. Apakah sekarang kita new normal? Apakah dengan new normal ini ada new life atau sebenarnya new lifestyle gitu ya? Oke, so let me share with you. Oke, pertanyaan pertama ini adalah new normal ini permanent atau temporary ya. Of course, new normal ini adalah temporary new normal, sementara saja. Oke, sementara vaksin belum ditemukan, kita harus hidup dengan kondisi keterbatasan seperti ini ya. Dan paling menyolok keterbatasan adalah social distancing. Ya, akibat dari social distancing ya di dunia bisnis, akibat dari social distancing, satu adalah sangat sulit untuk kita jualan ke orang karena orang nggak mau ketemu kita. Ya, dan akibat dari social distancing ini banyak bisnis terpengaruh. Oke, ya bisnis yang utama, bisnis yang berkaitan dengan lifestyle, ya, shopping, bioskop, kafe, hal seperti itu, lifestyle, ya, itu terpengaruh banget, terpukul bahkan, ya, because kalaupun restorannya buka, nggak bisa dan nggak boleh fill to capacity, karena harus ada jarak distancing duduknya, ya. Bioskop kalaupun buka, nggak bisa setiap bangku diisi, betul kan, harus ada jarak antara dua bangku. Jadi bisnis pasti omsetnya itu terkompromi banget ya, apalagi barang-barang branded, barang-barang mewah ya. Dalam kondisi kayak gini orang cenderung tidak mau spending, oke, ya, kecuali terpaksa. Jadi traveling dan sebagainya itu semua lifestyle lah, pokoknya berkaitan dengan lifestyle pasti sementara terpuruk. Oke, tetapi hal-hal yang sifatnya cenderung permanen, cenderung basic ya, seperti makanan, minuman, apalagi galon-galon aqua dan sebagainya, itu berkelimpahan. Teman saya jual bumbu cake aja, itu omsetnya double. Karena orang di rumah ya banyak waktu jadi masak dan sebagainya, bikin kue dan sebagainya ya. So ada bisnis yang terpengaruh banget negatif, ada bisnis yang positif. Oke, right. So because of this condition ya, sementara the new normal adalah social distancing, orang nggak punya mood to spend money dan sebagainya ya. So solutionnya adalah online, karena orang nggak bisa pergi ke toko harus datang ke orang. Ya, teman saya punya butik ya, dan dia mengeluh, mall tutup, baju saya nggak laku. Saya jitak kepalanya, begolo, oke ya. Kalau orang nggak bisa ke mall, lu aja ke rumah orang. Gimana bawa baju saya semua ke rumah orang, Pak, door to door? Masuk ke HP aja, kenapa? Betul ya? Masuk ke HP aja. Jadi gambar-gambar baju masuk ke HP dia lah. Ya, antara kita semua rata-rata setiap 15 detik pasti intip handphone. 15 detik pasti intip handphone, kecuali di dalam kelas. Oke ya, mungkin di dalam kelas ada aturan, nggak ada. Tapi kalau nggak ada kerjaan, 15 detik lihat handphone, 15 detik lihat handphone. Oke ya, 15 detik lihat handphone. Oke, jadi kalau 15 detik lihat handphone, satu hari itu berapa ribu kali kita lihat handphone, ya. Dan kalau sesuatu baju penawaran masuk, kita pasti lihat kan. Jadi mindsetnya adalah kenapa begitu fix bahwa mall tutup, toko saya tutup, baju nggak laku, selesai. Kenapa nggak bisa go online dan sebagainya? Banyak kemungkinan. Oke, so to overcome social distancing, the only way is to beat social distancing by being even closer to your buyer. Dengan social distancing kan ada jarak.
Nah, dengan masuk ke handphone, Anda lebih dekat dengan dia dibanding dengan kalau tanpa social distancing. Betul, kalau tanpa social distancing, tokonya di mall. Tapi sekarang, kalau Anda lawan social distancing, Anda atasi social distancing, toko Anda pergi ke handphone dia, di depan mata ini. Ya, bukan 2 meter lagi, bukan 2 kilometer lagi, hanya 3 cm aja. Itu semua memungkinkan. Betul? Dan jauh lebih murah toko kita masuk ke handphone dia daripada kita buka toko di mall. Yes, itu mindsetnya harus change ya. Go online, oke? Dan akibat dari social distancing ini, nanti saya membahas. Akibat dari social distancing ini, semua orang harus adapt. Oke, adaptasi ya. Adaptasi dalam bentuk apa? Adaptasi dalam bentuk ini. Ya, adaptasi dalam bentuk ini. Adaptasi dalam bentuk ini ya. You have to sell all over the phone, sudah nggak bisa face to face lagi. You have to do what? You have to sell by email, sudah nggak bisa face to face lagi. You have to sell by WhatsApp, nggak bisa face to face lagi. You have to sell by Zoom. Betul? Yes. Jadi kita harus belajar new skills. Ya, mungkin untuk millennials ya easy because you grew up on that. Ya, tapi untuk orang-orang tertentu, orang di usia 40, 45 ke atas, ini semua perlu penyesuaian. And you will be surprised, my friends. You will be surprised, banyak sekali orang nggak nyaman video call. Nggak nyaman video call. Oke, nggak nyaman Zoom. Dan kalau dia video call dan Zoom, dia kaku banget. Sampai perlu di training. I have training untuk orang bagaimana bicara dengan di depan kamera dengan nyaman dan sebagainya. Oke ya. Dan mereka perlu belajar. Banyak orang sales perlu belajar bagaimana presentasi lewat video call. Bagaimana presentasi lewat Zoom meeting dan sebagainya. Oke. Now, to make a long story short, now all this is selling by phone, selling by video call, selling by Zoom. Nah, ini yang saya mau sharing. Bukan hanya untuk the new normal. Okay, let me explain to you. And I explained this to many business people, many sales people, and they just realized it. Okay ya. Banyak orang bilang, oke lah, sementara new normal, saya terpaksa jual lewat video call, saya terpaksa jualan lewat phone, saya terpaksa jualan lewat Zoom. Oke, ya, atau Google Meet seperti ini. Ya, nanti setelah COVID sudah selesai, vaksin sudah temukan, kita masuk ke the next normal, saya akan balik ke cara konvensional, jualan face to face, kunjungi customer di kantornya, atau ajak dia kafe dan sebagainya. Nah, next normal itu di sana akan berubah. Oke, di sini saya mau bahas. Oke, new normal ini sementara aja, sementara vaksin belum ditemukan. Next normal adalah pada saat vaksin sudah ditemukan, berarti kita sudah dimakan atau kita sudah suntik sehingga tubuh kita udah kebal terhadap COVID. Berarti kita udah bebas ketemu siapapun, sudah tidak ada lagi social distancing. Oke, berarti bebas kunjungi orang. Nah, yang akan terjadi adalah walaupun kita bebas ketemu orang, nanti karena pelanggan kita sudah selama COVID 9 bulan ini, dia udah terbiasa komunikasi lewat Zoom, komunikasi lewat video call. Kalau kita mau kunjungi dia pun, dia akan bilang, udah nggak usah deh, daripada ini macet-macet, ya, udah kita by Zoom aja, kita by video call aja, 15 menit selesai kok. Dan orang akan cenderung by Zoom, by video call, 15 menit selesai. Daripada dikunjungi. Biasanya kalau kita dikunjungi orang, saya paling tidak suka kalau di kantor saya lagi kerja dikunjungi orang. Kenapa? Kalau orang mengunjungi kita tuan rumah, mesti basa-basi sama dia. 10 menit, 15 menit basa-basi dulu. Setelah basa-basi, baru dia bahas intinya. Setelah inti sudah bahas, kita nggak boleh usir dia. Betul nggak? Susah usir dia. Jadi basa-basi lagi, makan kue, yuk, dan sebagainya. Oke ya. Jadi, for a 15-20 minute to the point, ada 15 to 30 minutes to 1 hour of basa-basi. It is such a waste of time. Betul ya? Jadi dengan ada Zoom, banyak orang akan avoid meeting face to face by Zoom aja. Karena pakai Zoom kan nggak ada basa-basinya. Oke, halo, ya, udah masuk ya, yuk kita mulai. Udah ada pertanyaan, udah bubar. Oke, to the point banget. Sangat efisien,
Nggak perlu pun saji makanan dan aqua. Betul kan ya? Oke, hemat banget. Hemat banget. Dan orang yang kunjungi kita pun hemat ongkos, nggak usah terjebak macet. So, you will find that everybody prefers to meet like that. Because it is so efficient. Save time, save money. Okay? Jadi, in the new normal, prediksi saya, cara kayak gini akan berlanjut. Prediksi kayak gini akan berlanjut. Dan saya bawa training after we went lockdown, ya. Saya bawa training Zoom learning, kan training saya selalu offline di hotel, ya. Begitu lockdown, order saya dari Maret sampai Juli cancel semua. Batal semua. Oke? Mati deh, makan apa ini? Januari, Maret sampai Juli cancel semua. Mau makan apa? Akhirnya saya switch training saya ke Zoom learning. Nah, hari ini sampai sekarang sudah masuk ke sesi ke 198 Zoom learning, and total of 28,000 people have attended my Zoom learning. Okay, I switch, ya. Nah, dan harga saya kurangin, ya, tapi I'm happy because no cost, nggak ada hotel, nggak usah biaya makan, nggak usah ongkos, nggak usah projector, nggak usah apa-apa, semua lewat laptop saja, oke? Dan banyak peserta saya, mereka bilang, Pak James, setelah COVID selesai, tolong Zoom learning kayak ginian dilanjutkan ya Pak ya. Kenapa? Kami ini dari Pontianak, kami ini dari Pekanbaru, kami ini dari Samarinda, saya dari Bintan, saya dari Kupang, Pak. Selama ini kalau mau ikut seminar Bapak di Jakarta dan Surabaya, ongkos pesawat aja udah berapa Pak? PP, belum lagi nginep di hotel, belum lagi tiket training Pak Bapak, 1 hari 1,5 juta rupiah. Oke, dengan beginian jauh lebih ngirit Pak, tolong ya lanjutin buat kami-kami di pelosok-pelosok bisa belajar. Nah, oke, nah, then I realize something. Kalau kita bisa komunikasi lewat Zoom, lewat video call, lewat phone, dan kita bisa jualan, beraktivitas lewat phone, video call, dan Zoom, tiba-tiba market kita tidak ada batasan geografis. I can talk to anybody in Indonesia anytime I like. Jadi pagi saya bisa, dalam tanda petik, pagi saya bisa kunjungi seorang pengusaha di Tondano. 2 jam kemudian saya bisa kunjungi seorang pengusaha di Pekanbaru. 2 jam kemudian saya bisa kunjungi satu pengusaha lagi di Padang. Dan kemudian pindah ke Lampung. 1 hari saya bisa kunjungi 4 pengusaha di 4 kota yang berbeda. 1 perak pun saya nggak keluar. See, so and then you will realize, many people will realize, if I can communicate effectively and if I can sell by video call and Zoom, I can be so much more productive. 1 hari saya bisa tawarin ke 10 orang lintas wilayah. Nah, berarti this will be a new skill in the next normal. Orang-orang yang punya skill seperti ini, dia nggak ada batasan geografis. Dia bisa ketemu siapapun on the spot, face to face, eyeball to eyeball. Walaupun kita nggak di bangku yang sama, di meja yang sama, but we can face to face. Oke? Berarti poin dari ini semua adalah, hold on. Kita biasa-biasa tiba-tiba ke lockdown, tiba-tiba ke new normal, setelah new normal nanti ke next normal, and you and I know it is not the end of it. Betul kan ya? Nanti akan ada lagi amit-amit virus inilah, virus itulah, peristiwa inilah, peristiwa itulah, ada saja perubahan-perubahan yang akan muncul, ya. Maka dari itu, lepas dari new normal, new life, the message I want to give to you is this, my friends. Yeah, the message I want to give you is this. All right, I want to share this with you, and then we talk about this. Yeah, this is a very, very powerful statement dari Charles Darwin. Anda tahu lah ya siapa Charles Darwin? Dan dia bilang, and I think this is relevant. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent species that will survive, but rather the one most adaptable to change. Ya kan? Berarti yang akan survive bukan yang paling kuat, bahkan yang bisa survive itu bukan yang paling pintar, melainkan
yang paling adaptable. Okay? And I want to let you know that in your time, ya, di masa Anda yang akan datang, change itu lebih gila daripada masa saya. Okay, masa saya change itu enggak terlalu banyak kecuali belakangan ini, ya. Tapi di era Anda, change itu very very fast. And therefore, to succeed, you need to be very very adaptable. Very very adaptable. Okay, berarti Anda harus bisa accept change, bisa switch, bisa learn new skills. Harus bisa cepat-cepat. Okay. Nah, next point adalah ini. Kalimat ini yang saya suka banget. Kalimat ini yang saya suka banget, teman-teman. Saya mau share ke Anda kalimat ini. Ya, kalimat ini, yes, ada 3 kalimat, ya. One sentence here yang sampai to you, kedua yang di tengah, ketiga yang di bawah. Okay, I love this and I want you to remember this. You cannot control everything that happens to you. Impossible. Kita tidak bisa kontrol, bahkan kalau saya bisa bilang ya, 90% peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada kita, 90% itu beyond our control. Sungguh. Okay, ya. Starting from. Kita nggak bisa pilih lahir di keluarga mana. Betul nggak? Nggak bisa pilih kok. Papa lahir udah dapat orang tua papa mama kayak gituan. Betul ya? Oke, bagus syukur, nggak bagus apa boleh buat. Ya oke, ya. Kita nggak bisa pilih. Not in our control. Kita nggak bisa pilih ya dapat saudara seperti apa. Nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih lahir di keluarga makmur atau keluarga pas-pasan. Nggak bisa pilih. Not in our control. Kita not in control. Kalau kita kuliah, dapat dosen yang bagus, penjelasannya menarik, motivational, dapat dosen, lihat wajahnya aja kita udah ngantuk. Nggak bisa pilih kok. Memang udah given kayak gini. Betul kan ya? Ada dosen yang seru banget. Ada dosen lihat dia aja udah males banget jujur. Oke ya. Mau keluarga nggak bagus, tersinggung, mau tidur diomelin. Betul ya? Jadi kita nggak bisa pilih. Kita juga nggak bisa pilih. Ya, kita juga nggak bisa pilih dapat rekan-rekan seperti apa di kelas. Kita juga nggak bisa pilih COVID mau datang. Kita nggak bisa pilih kapan virus ditemukan. You see, 90% of what happens, we are not in control. Bahkan kita juga nggak bisa pilih ngomongan orang terhadap kita. Kita baik sama orang, dia bisa baik sama kita. Kita baik sama dia, dia bisa ngomong jelek di belakang kita. Betul ya? We are not in control of other people's thinking. We are not in control of other people's mouth. Ya, so pikir-pikir. 90% of what happens to you and me, we are not in control. Forget it. Oke, ya. Jangan harap we are in control, ya. Tetapi kalimat kedua ini yang keren. Oke. You can only control the way you respond to what happens. Di sini kita nggak bisa kontrol. 95% itu out of our control. Tetapi walaupun kita tidak bisa kontrol apa yang terjadi kepada kita, kita 100% bisa kontrol bagaimana kita meresponi. Bagaimana kita respon? Kita respon kejahatan dengan kebaikan, kita respon kejahatan dengan jahat, kita merespon kondisi sulit dengan mengeluh, atau kita merespon kondisi sulit dengan lebih kuat lagi. Lebih belajar skill yang baru. You see, we can control that. Okay? And third sentence is the most beautiful. In your response is your power. How you respond is your power. You are powerful if dalam kondisi negatif Anda respon secara positif. You are powerful. Tapi if kondisi positif, you respon positif. Kondisi negatif, you respon negatif. You biasa-biasa aja, seperti orang lain. Okay, so the powerful people every time across the world, across history, orang-orang yang powerful selalu mampu memberi respons yang tepat walaupun kondisinya negatif. Dan akibat dari itulah mereka sukses, akibat dari itulah mereka direspect, akibat dari itulah orang suka sama mereka. Okay, so if you want to succeed, don't worry about this. If you want to succeed, you only need to control how you respond. Okay? You only need to control how you respond.
respon. Ya, dengan COVID datang, lockdown, seminar batal sampai Juli, apa boleh buat? Mau marah pun percuma, mau sedih juga percuma, mau nangis pun nggak ada orang kasih duit, betul? Mau duduk di bawah pohon, ya, dan stres, sakit sendiri, konyol. Yang penting kita respon. Ya sudah, offline nggak bisa, saya switch training online lah. Ramai juga. Dan saya switch training online, yes, omset saya menurun. Tapi turunnya hanya 20%. Oke? Omset turun 20%, cost zero. No cost kan? Zoom. I make more money, you know. Okay? And my friends are saying, James, lu gila ya James ya. Gua lihat lu satu hari 2 sampai 3 sesi Zoom. Dibayar semua. Okay? Gua 1 bulan 2 topik. My friend dia 1 bulan 2 topik. Itu pun setiap topik 40 orang hadir. Saya 1 hari 2 topik, rata-rata 100 orang hadir. Okay, right? Nah, bagaimana kita gencar, bagaimana kita fight. Nah, karena kenapa saya bisa begitu? Bukan karena hebat, tetapi yang saya bisa begitu karena saya pegang kalimat ini. I have to walk my talk. Saya trainer. Saya ajar orang, saya sendiri harus bisa. Okay? So it's not what happens to you. I can't help COVID coming, and I don't know when COVID will end, but I can only control the way you respond to what happens. Nah, nanti kalau sudah 6 bulan saya bawa training Zoom kayak gini, cepat lambat orang jenuh, betul kan ya? Cepat lambat jenuh, market akan menipis. Oke, nanti saya akan pikir, kalau trennya sudah turun, I have to think of what next. Betul? Again, I have to change. Again, I have to respond. Life is like that. The fun is facing the challenge and then overcoming it. Oke, nanti COVID sudah selesai, 2 tahun kemudian pun saya ada bahan cerita. Lu tahu nggak waktu itu gini, gua gini, akhirnya seru loh. Itu jadi bahan cerita. Oke, sukses itu jadi bahan cerita. Jadi kuncinya adalah you are not in control and you will not be in control of the many changes that are going to come in your life. But always remember, you are 100% in control of how you respond. You bisa fight, you bisa bangkit, you bisa positif, you bisa terpuruk. Itu pilihan. Okay? Dan kekuatan Anda letak pada pilihan Anda. Okay? Next, apa lagi yang kita bisa share? Ya. Nah, next sentence ini. Ini nasihat dari papa saya. Okay? Dan untung dia ajar kepada saya sehingga saya praktekkan sampai sekarang. Waktu saya kecil lah, papa saya sudah meninggal lah. Ya. Waktu saya kecil, papa saya bilang, James, a good sailor can sail in any wind. Seorang pelaut yang kompeten bisa berlayar dalam kondisi angin apapun. Anginnya kencang, kapalnya maju. Anginnya sepoi-sepoi, kapalnya tetap bisa maju. Angin dari timur, kapalnya maju. Angin rubah dari barat, kapalnya maju. Kok bisa anginnya beda-beda, kapalnya bisa maju? Karena yang menentukan kapal itu maju bukan hanya angin, tetapi bagaimana dia pinter-pinter setel layarnya supaya layarnya tetap bisa tangkap anginnya. Betul? Anginnya kencang, dia setel layarnya, dapat angin, jalan. Anginnya sepoi-sepoi, dia pinter-pinter setel layarnya, tangkap angin, maju. Angin dari timur, dia arah layarnya supaya tangkap angin timur, maju. Angin barat, dia setel layarnya supaya tangkap angin barat, maju. So you see, a good sailor can sail in any wind. A bad sailor will blame the wind. Seorang sailor, pelaut yang tidak kompeten akan menyalahkan angin. Dan dia akan bilang, hari ini nggak ada angin, nggak bisa maju. Angin rubah sih. Salahin angin lagi. Oke, jadi dia papa saya selalu ingatkan. Oke, jangan punya kebiasaan cari alasan. Jangan punya kebiasaan beralasan. Oke, kondisi bisa berubah. Pinter-pinternya kamu. Nah, oke, yes, kondisi bisa berubah. Pinter-pinternya kamu. Next, I want to share this with you. Oke, I want to share this with you ya. Ini keren banget ini. Oke, ini mau COVID nggak COVID, mau new normal, old normal, whatever normal. Oke,
We all want to be winners. Everybody in this room want to be winners. That's why you are here, and I appreciate it. Okay, yang hadir hari ini 113 orang, minus saya 112 orang, ya. Anda mau belajar, Anda mau sukses, saya berikan yang terbaik, oke? Semua orang mau jadi pemenang. Tapi teman-teman, ada kesamaan antara pecundang, losers, dan pemenang. Ini orang-orang yang nggak sukses punya kesamaan. Dan kesamaan ini berbeda dengan orang-orang yang punya pemenang sukses. Oke, benang merahnya apa? Kesamaan antara mereka. Oke, kesamaan antara mereka adalah ini. Losers always give excuse. Losers always complain. And losers always menyalahkan orang lain, pihak lain, dosen, kampus, fasilitas, aturan, pemerintah, ekonomi, orang tua. Kalau kehabisan untuk disalahkan, Tuhan disalahkan. Oke, ya. Jadi ini adalah pecundang. Oke, alasan tidak bisa karena. Ini ciri khas mereka di sini. Saya tidak bisa karena. Oke? Kalau loser, kalimat favoritnya adalah saya tidak bisa karena. Kalau winners, kalimatnya adalah saya bisa walaupun. Nah, beda nih. Saya tidak bisa karena. Oke? Komplain, kamu sih, dia sih, itu sih. Ini. Dan kenapa kalau punya kebiasaan ini nggak bisa sukses? Kenapa? Karena kalau kita punya kebiasaan, saya tidak bisa karena berarti eksternal yang 95% not in your control, kan? Berarti 95% of your success you are not in control. That's why they are losers. Because they say that they are not in control of their results. Because karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, maka dari itu saya tidak bisa. Oke? Dan karena ini yang bermasalah, salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di mana-mana, kecuali ini. Ini yang pernah salah. Yang salah sistem, yang salah fasilitas, yang salah dosen, yang salah kampus, yang salah pemerintah. Ini nggak pernah salah. Yang salah orang tua, yang salah Tuhan. Ini nggak pernah salah. Dan karena ini tidak pernah salah, ini tidak perlu diperbaiki. Toh nggak pernah salah. Dan karena tidak diperbaiki, tidak akan maju. Dan karena tidak maju, tidak sukseslah. Karena punya kebiasaan menyalahkan. Jarang berintrospeksi. Oke? Nah, sebaliknya teman-teman. What do winners do? What is the habits of winners? Okay? This is the habit of winners. Three totally different habits. Winners take ownership. Winners are responsible. Winners are reliable. Okay? Apa itu take ownership? Take ownership itu adalah kalau saya sudah janji apapun sitkonnya, saya akan berusaha jungkir balik, putar otak, minta bantuan, pokoknya yang sudah saya janji, saya tepatin janji saya. Karena sudah telanjur janji. Jadi itu sudah jadi tanggung jawab saya. I take ownership of what I have said. I take ownership of what I have promised. And because I have promised it, I will deliver it. Nah, oke. Dan responsible itu apa? Responsible adalah ini, teman-teman. Responsible adalah ini. Di sini. Ini dia, responsible. Oke? Respons, kan ya? Responsible itu berasal dari kata responsible. Responsible. Gabung jadi responsible.
Oke, responsible itu adalah mampu memberi respons. Mampu memberi respons yang tepat. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang apapun kondisinya, dia mampu memberi respons yang tepat. Karena dia mampu memberi respons yang tepat, orang bilang dia responsible, bertanggung jawab. Oke? Ya, kalau bahasa Indonesia bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah apa yang sudah saya janjikan, saya wujudkan, saya tepatkan janji walaupun kondisinya tidak mudah. Nah, itu adalah winners. Oke, see, it's all connected, ya. Dan karena omongannya bisa dipegang, dia sudah apa yang dia janji dia wujudkan, orang ini bisa diandalkan. Dan saya ikut seminar, ada satu buku dari Shiv Khera, Winners Don't Do Different Things, They Do Things Differently. Shiv Khera bilang, di dunia ini banyak sekali orang pintar, tetapi sedikit sekali orang yang bisa diandalkan. Oke, jadilah manusia yang bisa diandalkan. Kalau Anda bisa diandalkan, di mana-mana Anda kepake. Betul kan? Kalau Anda tidak bisa diandalkan, jangan bilang perusahaan besar. Antara teman aja kita ragu loh. Bisa. Lu yakin bisa? Bisa. Awas loh. Dia ngomong bisa aja kita ragu. Dia ngomong bisa aja kita ragu. Karena nggak tepat janji, manusia ini nggak bisa diandalkan. Janji jam 3, oke, jam 3:30 dia muncul dan dia bilang macet. Gila nggak loh? Jadi dia nggak bisa atur loh. Jadi dia bilang, kemacetan aja dia nggak bisa atasi, apalagi kesulitan dalam hidup. Betul kan ya? Berarti dia bukan bisa memanage diri supaya tepat waktu. Dirinya dimanage oleh lalu lintas. Bisa kebayang nggak betapa dangkalnya alasan itu? Gua telat karena macet. Kalau sudah tahu bakalan macet, kenapa nggak bisa bangun 1 jam lebih awal? Dan lu salahin macet. Salahin diri dong, malas bangun 1 jam lebih awal. Betul kan? Kalau you bangun 1 jam lebih awal, nggak bakalan macet. Dan dia bisa kasih alasan, nggak diduga bisa macet. Halo, di Indonesia, satu-satunya yang konsisten adalah macet. Di mana-mana pasti macet. Betul ya? What is that? There are no surprises with traffic jam. Betul? Every day macet. Kalau nggak ada macet, itu bonus. Kalau lancar, itu bonus. Macet itu given. Jadi kalau setiap hari macet, masa lu pakai macet sebagai alasan? Itulah tanda-tanda pecundang. Lalu lintas yang begitu konsisten, yang begitu predictable, setiap hari macet pun dia pakai sebagai alasan. Okay, you see that? Okay, get used to it. Ya, guys, get used to it. I want to share with you. Ya, setiap hari, kalau Anda punya kebiasaan ini, setiap kali Anda kasih excuse, komplain dan sebagainya, Anda ingat diri sendiri. Naik ke sini. Kalau sudah terjadi gini, saya harus apain? Begini, bukan lalu kadang ke sini sih, diam, udah ngerem diri sendiri, ngerem, sedot balik dan tanya diri sendiri. Oke, kalau sudah terjadi begini, saya harus apain? Nah, di sana Anda mulai dewasa. Dan setiap kali Anda di sini, Anda ingatkan diri sendiri, stop, naik ke sini. Setiap kali di sini, stop, naik ke sini. Nah, kalau sering-sering Anda keluar dari sini, naik ke sini, I promise you, in 1 year, you will be a different person. It's not instant. Okay, habits don't change immediately, right? Yeah, I mean, we built this habit for so many years, giving excuses and so on. Yeah, now, habits take time. 6 months, you change. And if you are like that, mau kena kondisi seberat apapun, Anda punya jalan keluar, pasti. Oke, saya bisa begini karena saya sudah punya kebiasaan sejak kecil. Oke. Dulu orang tua kita, mungkin sebagian orang tua Anda juga begitu. Ya, dulu orang tua kita nggak terlalu mau tahu tentang kita. Yang penting nilai rapotnya nggak ada yang merah aja. Itu aja ultimatumnya. Nggak ada yang merah aja. Oke. Dan kalau ada merah,
Satu ada merah, 2 merah, 3 merah. Aduh, nggak berani pulang rumah. Nggak berani pulang rumah. Karena orang tua kita nggak mau dengar alasannya. Yang penting merah, gebuk. Yang penting merah, gebuk. Jadi kita tidak dibesarkan dengan beralasan. Kita nggak bisa bilang kepada orang tua, habis gurunya membosankan sih. Nggak ada cerita itu. Habis gurunya ngajar saya nggak ngerti sih. Nggak ada cerita itu. Betul? Merah, hajar. Udah selesai. Jadi kita tidak punya pulang telat, hajar. Ya, jadi rotan sudah ada, bulu ayam sudah ada, ban pinggang sudah ada. Oke, silakan pilih salah satu, multiple choice. Oke, ya. Jadi nggak ada alasan. Oke. Dan karena kita sudah terbiasa kan tidak ada alasan, tidak beralasan, kita mau nggak mau harus cari jalan keluar kan? Mau nggak mau cari solusi, oke? Jadi jangan membiasakan diri sendiri beralasan, karena ujung-ujung itu rusak mental sendiri, oke? It makes you not tough. Push yourself, okay? Yeah. So that's the difference. That is really, my friends. Yeah, I just want to share with you. That is really the difference between winners and losers. And you can look at all winners, okay? What you can do is this, ya. Cari orang-orang yang sukses di lingkungan Anda. Dan Anda lihat, orang-orang yang sukses rata-rata lebih disiplin. Rata-rata lebih disiplin. Oke, orang-orang yang sukses rata-rata sudah mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu. Dan apapun kesulitan yang akan tiba ke dia bisa atasi. Jadi orang-orang sukses seperti itu. Dan Anda bisa mulai baca, ya, I encourage you. Of course, if you are doing it, that's good. Tapi kalau belum, silakan lakukan. Baca autobiografi. Ya, baca cerita orang-orang sukses. Baca cerita-cerita orang sukses, oke? Dan saya jamin kepada Anda, profesinya bisa berbeda, bisnisnya bisa berbeda, negaranya pun bisa berbeda. Tapi sifat winner and loser nggak pernah beda. Seluruh dunia lintas zaman gitu aja. Oke, mau online, mau offline, belum mau industri 0 atau 4.0, it is still the same attitude. Okay, the tools have changed, the ways have changed, but the mindset will always be the same. The winners and the losers never change. Okay, ya. Next, apa lagi yang kita bisa bahas? Right. Next, yang saya mau sampaikan, ya, adalah skill-skill tertentu. Okay. Skill-skill tertentu, ya. Saya mau tarik 1-2 file lagi, ya. Saya mau tarik 1-2 file lagi. Ini karena saya ngomongnya agak cepat, ya. Jadi bisa ada extra time yang saya mau share dengan Anda, bahan-bahan dari seminar-seminar lain, ya. Anda untung sekali bisa dapat bahan dari seminar-seminar lain. Orang lain bayar, okay? You gratis, okay? Now, saya yakin kita semua mau gagasan kita diterima. Okay? Now I share with you something, ya. Kita mau gagasan kita diterima. Okay? How to do that? By being good at communication. Ya, bagaimana caranya supaya gagasan kita, usulan kita diterima? Caranya adalah effective in communication. Ingat ya, ini boleh catat nih. Setiap kali kita menyampaikan sesuatu kepada orang, apa tujuannya? Setiap kali kita menyampaikan sesuatu kepada orang, usulan kita, pendapat kita, dan sebagainya, penawaran kita, ajakan kita, ujung-ujung hanya satu. Oke? Topiknya apapun, bicara dengan siapapun, dengan cara apapun, face to face, WhatsApp, whatever, okay, by phone. Setiap kali kita menyampaikan sesuatu kepada orang, tujuannya hanya satu sebenarnya. Pikir-pikir, yaitu kita mau orang itu bilang ya. Betul nggak? Ya, saya setuju. Ya, saya akan hadir. Ya, saya ikut serta. Ya, saya akan ajak teman-teman. Ya, saya akan mendukung kamu. Ya, saya akan sebarluaskan informasi ini. Ya, saya sepakat. Ya, saya beli. Ya, saya sponsor. Ya, saya sumbang. Betul kan ya? Ya kan? Ujung-ujungnya kan? Ya, dia mau makan di rumah makan sana, kita ajak ya. Ya udahlah makan di sana aja tuh. Ya udah, sama aja sih.
Ya, dia mau nonton film ini, kita mau nonton film itu, dia mau nonton film itu, kita mau nonton film ini, kita nggak mau, dia bilang, ya udah dah, ikut kamu dah. Ya, itu sama kan? Jadi tujuan dari setiap komunikasi adalah ujung-ujung orang bilang ya. Oke, ya, orang bilang ya. Bagaimana caranya supaya orang bilang ya? Because if you understand this, and if you can do this, you will succeed at everything you do throughout your life. Okay? The key, the magic to other people saying yes to you. Okay ya? Silakan catat. Jadi ingat ya, setiap kali kita komunikasi, tujuannya adalah ya. Kalau sudah berkomunikasi, sudah ngomong, sudah jelasin sampai berbusa, dia bilang tidak. Mendingan dari awal nggak usah ngomong. Betul nggak? Mendingan dari awal nggak usah ngomong. Tujuannya ngomong supaya dia bilang ya kan ya. Oke ya. Jadi gimana? Ada dua unsur. Oke. Contoh ya. Sekarang ada Anda dan ada saya. Oke. Ada satu pesan yang saya mau berikan dari saya ke Anda. Oke. Jadi dari saya sini ada dua unsur. Satu adalah pesannya saya. Kedua adalah sayanya. Oke. Jadi ada dua ya. Satu pesannya, satu pengirim pesan saya. Anda penerima pesan. Oke, ya, jadi dari saya ada pesannya dan saya adalah pengirim pesan. Oke, sekarang saya mau tanya. Oke. Mana yang harus diterima duluan? Apakah satu, pesan diterima, barulah pengirim diterima? Atau kedua adalah pengirim diterima dulu, dan oleh karena pengirim diterima, maka pesannya diterima dengan baik. Nah, mana dulu? Yang satu atau yang dua? Betul kan? Mana yang, ya, yang pertama, yang satu, coba. Yang beda pendapat silakan. Oke, yang beda pendapat silakan. Oke, saya ulang ya. Saya ulang pertanyaannya ya. Mana yang harus duluan? Mana yang harus duluan? Oke, yang pertama, apakah pesan diterima duluan, baru pengirim pesan diterima duluan, atau pengirim pesan diterima duluan, maka pesan dari mulut dia diterima? Ayo, satu atau dua. Oke, ya, sorry ya, berarti tadi pertanyaan saya kurang jelas. Oke, jawabannya adalah dua. Thank you so much. Oke, thank you, jawabannya dua ya. Good. So, maka dari itu muncullah satu konsep ini, teman-teman. Muncul dari konsep ini. Oke. Ini dia. Ingat ya, siapapun, kita maupun lawan bicara kita cenderung mau mendengarkan dan percaya orang-orang yang kita suka dan orang-orang yang kita respect. Oke, berarti kalau kita suka dengan orang itu dan kita respect dengan orang itu, apa yang keluar dari mulut dia kita mau dengar dan lebih mudah kita terima, betul? Tapi kalau kita do not like and do not respect si sumbernya, apa yang keluar dari mulut dia cenderung kita tidak mau dengar, apalagi terima. Betul kan? Ya, jadi sekarang saya mau tanya, oke, mana yang harus diyakinkan dulu? Pesannya yang diyakinkan dulu atau kitanya yang diyakinkan dulu? Betul kan? Kita. Setuju kan? Setuju ya? Jadi kalau misalnya ya, oke, hold on ya. Pesan yang saya sampaikan sehingga Anda bilang ya, itu prosesnya adalah sell. Saya menjual gagasan saya ke Anda. Betul ya? Menjual ya. Oke, secara politik, walaupun nggak beli. Betul ya? Menjual gagasan ke saya kepada Anda sehingga Anda beli gagasan saya dan Anda katakan ya. Oke ya, gagasan itu belum tentu beli barang, tapi mungkin makan di sini atau makan di sana atau gitu ya. So I sell you my idea, and if you buy my idea, you will say yes. Okay? So now I ask you, kalau saya bilang I have to sell my idea, dan tadi kita sepakat si pembicara harus diterima duluan baru pesannya diterima. Sekarang saya mau tanya dan tolong Anda ketik, mana yang harus dijual duluan? Apakah kita jual pesan duluan atau kita jual diri duluan? Ayo, mana yang dijual duluan? Yang dijual duluan pesan atau diri?
Ayo, silakan ketik. Jual pesan atau jual diri? Betul kan? Yes. Jual diri kan? Oke, of course jual diri secara positif ya. Jual diri secara positif dalam arti orang suka sama kita, orang respect sama kita, orang berkenan sama kita. Betul? Nah, kalau terima kasih banyak, fantastic ya. Kalau kita sudah diterima, lebih mudah apa yang keluar dari mulut kita diterima. Tapi kalau kita ditolak, kita tidak disukai, orang sebel sama kita, orang tidak percaya sama kita, orang nggak trust sama kita nggak konsisten, kita penuh dengan alasan, kita nggak bisa tanggung jawab, kita nggak bisa diandalkan. Lo ngomong sampai berbusa juga nggak ada orang terima. Betul kan? Right? So you see, your credibility is more important than what you say. Because if they like you and they trust you, 70% to 80% of what they say people will buy. People will say yes. Right? And many people fail. Banyak orang gagal. Orang lain mendukung dia. Karena dianya belum diterima. Oke, ya. So, itu konsekuensinya. Dan ini berdampak seumur hidup. Oke. Saya cerita ke teman saya, ya, teman saya yang bilang, gila James, you setiap hari begitu banyak order, ya, saya 1 bulan 2. Saya tanya teman saya, harus gimana saya tanggapi itu ya? Saya nggak mau sombong gitu, ya, nggak usah tanggapi lah. Saya bilang ini semua rezeki dari Tuhan. Saya balas rezeki dari Tuhan, oke, ya. Dan saya cerita ke teman saya bilang, you layak James, you layak dapat respons yang begitu deras terus. Karena selama 26 tahun kamu membangun nama kamu. Kamu membangun reputasi kamu. Kamu selalu kasih yang bermutu. Setiap kali. Mau dibayar, mau gratis. Tetap kamu berikan yang bermutu. Sehingga orang tidak pernah ragu kualitas kamu. Oke? See? So, saya mulai karir saya 26 tahun. Setiap kali saya bawa seminar, saya berikan yang terbaik. Di masa-masa sulit kayak gini, saya panen. Karena saya sudah tabur 26 tahun. Bisa terima? See, you don't know what you are going to do. But you just do your best and be as reliable as possible. Be responsible. Be reliable. You will panen one day. Very simple. Karena reputasi kamu sudah positif. Oke, ya. Nah, so maka dari itu ini link ke ini ya. Jadi sebelum Anda berusaha meyakinkan orang, sebelum Anda berusaha ajak dia, katakan dia, Anda harus yakin bahwa Andanya disukai. Anda harus yakin bahwa Anda bisa direspek. Oke? Nah, pertanyaan Anda pasti apa yang buat seseorang disukai dan tidak. Oke ya? Nah, pertanyaannya adalah ini. Oke? I just want to share with you this. Go read this book by Larry King. It's very good. Okay? Larry King was one of the best interviewers, talk show interviewer. Okay, Larry King, ya. Belakangan ini Oprah Winfrey lah, ya, Mata Najwa lah, ya, kiblat kita semua di Larry King lah. Oke, ya. Dan dalam buku ini dia bilang ini menarik sekali. Successful people are not always better educated. Oke? Berarti berpendidikan tinggi tidak menjamin sukses. Sebaliknya, orang-orang yang sukses belum tentu selalu lebih pintar. Jadi Anda yang nggak terlalu pintar, termasuk saya, kita oke. Kenapa? Ada kesempatan untuk sukses. Oke, tenang aja ya. Nggak pintar juga nggak apa-apa. Ya, nilainya jongkok juga nggak apa-apa. Yang penting lulus dapat sarjana. Oke, ya, nilainya jelek-jelek nggak apa-apa. Karena banyak orang sukses itu nggak pintar-pintar amat. Nah, tenang aja. Bahkan orang-orang sukses belum tentu lebih ganteng dan lebih cantik. Nah, untuk Anda yang ya wajahnya pas-pasan, tenang aja. Oke, ya, bisa sukses. Modalnya apa? Successful people are more skillful in handling human beings. People skills-nya selalu bagus. People skills-nya selalu bagus. Sehingga orang suka sama mereka, orang berkenan sama mereka, sehingga orang mendukung mereka.
orang bilang ya kepada mereka. Dan karena orang bilang ya secara konsisten, dia sukses. Betul kan? Kita hanya bisa sukses jika ada orang dan banyak orang secara konsisten mangguk dan setuju dan dukung kita kan? Oke? Nah, maka gimana caranya supaya bisa orang suka sama kita? Help them to relax. Help them to relax, oke? Nah, menarik sekali. Oke, ada lagi 1-2 slide yang saya mau kasih Anda lihat ya. Nah, ini oke. Tunggu ya. Ini dia. Ini skillnya bagus-bagus semua. Ini saya ambil dari beberapa buku, oke? I want to share with you ya. Wih, seru. Waktu berlalu cepat banget ya. Nah, oke. Dari buku ini, saya ambil intisari dari buku ini, tuh. Ya, how to instantly connect with anyone, how to talk to anyone. Ini bagus nih. You need this, okay? How to make anyone fall in love with you. Beautiful. How to be a people magnet, okay? By Lil Lowndes. Ya, go read these books, okay? And dari Larry King ini bukunya. Ini Larry King, ya. Ini tadi sudah kita bahas. Ini how to have great people skills. Oke, ini. Yes. Coba kita menyimak baik-baik. Ya. Ini bagus sekali ini. The only way I can get you to do anything is by giving you what you want. Oke? Satu-satunya cara di mana saya bisa buat Anda nurut kepada saya adalah jika saya beri kepada Anda yang Anda inginkan. Gila, kalimat ini golden banget. Oke, simple, basic banget, not rocket science, tapi it's so simple. Sekali lagi, satu-satunya cara yang bisa saya buat Anda nurut sama saya adalah dengan memberi kepada Anda yang Anda inginkan. Oke. Jadi, bagaimana saya bisa dapat yang saya mau dengan memberi kepada Anda yang Anda mau? Jadi, mana duluan? Dapat dulu baru memberi atau memberi dulu baru dapat? Tuh. Memberi dulu kepada Anda yang Anda inginkan. Dan karena Anda sudah dapat yang Anda inginkan dari saya, maka Anda suka sama saya, maka dari itu Anda berkenan untuk setujui saya kan? Menyetujui saya kan? Okay? See? So, my friends, you need to give first. You need to make people happy first. Then they will make you happy. Okay? Nah, jadi kalau Anda tidak punya kebiasaan membahagiakan orang lain, sulit Anda sukses. Sulit Anda sukses. Dan kalau Anda tidak punya kebiasaan memberi duluan, sulit Anda sukses. Banyak orang mau dapat dulu baru beri, maka nggak sukses-sukses. Orang yang sukses rata-rata pintar sekali memberi duluan, baru dia dapat. Oke, ini kuncinya. Catat baik-baik. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, apa yang orang mau? Setiap orang berbeda-beda, betul? Ada orang mau duit, ada orang mau penghargaan, ada orang mau pengakuan, ada orang mau makanan, terserah, betul ya? Oke ya, apa yang orang mau? Walaupun setiap orang semata-mata yang dia mau berbeda-beda, ujung-ujung ini. Ujung-ujung ini. The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. Semua antara kita, Anda dan saya, craving loh, itu haus loh. Haus akan dihargai, haus akan diapresiasi. Tuh, ini dia kalimat berikutnya. Keinginan untuk rasa penting. Significance itu adalah dia berarti adalah perbedaan antara manusia dan hewan. Oke, contoh ya. Contoh, oke. Contoh ya, di rumah kita setiap pagi ada abang-abang atau bapak-bapak sapu jalan. Betul ya? Sederet rumah kita, dia sapulah. Oke. Rata-rata tetangga, waktu dia sapu, tetangga juga nggak keluar, nggak lihat dia dan sebagainya. Ya, sekali-sekali, nggak perlu setiap hari. Oke, sekali-sekali. Kalau pas bapak itu lagi sapu di depan rumah Anda,
Anda keluar, sapa dia. Nggak susah kan? Anda keluar, Pak, terima kasih ya Pak. Ya, walaupun memang kewajiban dia, betul ya? Nggak salah kan Pak, terima kasih ya Pak. Bapak setiap pagi sapu di depan rumah kami, ya. Dan saya lihat Pak, terima kasih Pak. Kemarin ini di tempat sampah agak kotor, terus setelah itu Bapak sapu bersih banget ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, kalau nggak ada Bapak, nggak kebayang loh Pak, jalan ini sekotor apa Pak. Terima kasih Pak. Hanya gitu aja. Sekali-sekali lah, 2 minggu sekali lah, kasih dia minum kopi. Kasih kue-kue sedikit. Oke? Saya jamin, saya jamin. Walaupun nggak kasih bayar mahal, saya jamin. Setiap kali dia sapu depan rumah Anda, sedikit lebih bersih. Jamin. Betul kan? Jamin. Sekali-sekali kalau dia sapu, dia lihat pintu pagar Anda nggak dikunci. Dia akan bantu kunciin loh. Betul kan? Oke? Pasti. Itu sifat manusia. Right? So, setiap orang mau dihargai. Kalau Anda kasih dia perasaan bahwa dia dihargai, dia lebih berkenan kepada Anda kan? Dan Anda minta bantuan, pasti dapat. Betul kan? Tapi Anda kasih dulu. Nah, itu prinsip yang dasar yang banyak orang tidak terbiasa. Suruh dia keluar sapa tukang sapu aja. Untuk apa sih? Nggak usah lah. Memang nggak perlu. Memang nggak perlu. Memang tidak ada keharusan. Memang tidak ada kewajiban. Tapi kalau Anda punya kebiasaan kayak gitu, lu kemanapun orang suka. Lu kemanapun orang sayang. Lu kemanapun orang bela-belain. Betul kan? Itu dia. Ya, people skills. See? So people skills. Maka dari itu teman-teman, ya, maka dari itu sudah dijelaskan, ya, mana dia? Sorry, sudah dijelaskan bahwa ini kan, mana dia? Ini, ini, bukan ini, satu lagi, ini, ya kan? Orang-orang yang sukses belum tentu pendidikan lebih tinggi. Sapa orang nggak perlu pendidikan lebih tinggi kok. Ya, menghargai orang nggak perlu lebih pintar kok. Menghargai orang nggak perlu lebih ganteng atau lebih cantik kok. Tetapi mereka selalu lebih keterampil menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Oke? Dan terakhir, ini saya tambah terakhir ya. Oke? Salah satu hal untuk menyenangkan orang adalah memuji. Betul ya? Memuji. Oke? Memuji pun gratis. Membiasakan diri Anda memuji. Oke? Nah, bagaimana cara memuji? Ya, kalau salah puji, terkesan gombal. Betul ya? Kalau terkesan gombal, mendingan nggak usah puji. Betul kan? Karena kesannya negatif malah, tanggapannya negatif. Ya, jadi kalau memuji harus spesifik. Contoh ya. Wih, Ibu Susan keren banget Bu. Ibu Susan keren banget Bu. Wow. Dan Ibu Susan tahu, oh ya keren ya? Keren di mana? Oke, kerennya di mana? Pokoknya Ibu Susan keren dah. Hahaha, gombal. Betul? Pak Eko keren Pak. Pak, saya kagum sama Pak Eko loh. Pak Eko sukses, Pak Eko keren loh Pak. Oh ya, saya kerennya di mana? Lu kagum gue dari sisi mana? Pokoknya saya lihat Pak Eko aja, saya udah kagum. Keren. Betul kan? Ini anak mami, keren anak mami. Mami sayang loh anak mami, pinter banget anak mami. Pinternya di mana Mi? Pokoknya anak mami pinter deh. Hampa. Pujiannya hampa. Betul kan? Nah, oke. Ibu Susan, keren banget Bu Susan. Wow, Ibu Susan hari ini kelihatan lebih muda ya Bu ya. Oh ya, kelihatan lebih muda. Dari mana? Bu Susan biasanya kalau saya ketemu kan rambutnya lepas. Hari ini diikat lagi Bu. Dan biasa kan Ibu pakai baju kantor kelihatan lebih formal ya. Hari ini Ibu pakai kaos, pakai jaket, pakai jeans. Kelihatan loh Bu, 5 tahun lebih muda Bu. Keren Bu, saya suka loh Ibu pakai begini. Tajam nggak? Jelas nggak? Jelas. Jadi ada alasan, pujiannya ada alasan, betul? Pak Eko, keren Pak Eko, salut sama Pak Eko. Salutnya kenapa? Pak Eko minggu lalu dapat penghargaan ya Pak ya, dari majalah itu Entrepreneur of the Month ya Pak ya. Keren Pak, salut Pak. Entrepreneur of the Month bulan Juni, keren Pak. Spesifik, betul?
Ini anak mami, mami sayang sekali anaknya, anak mami pinter loh. Pinternya di mana, Mi? Pinternya mami lihat 3 hari berturut-turut, kamu habis bangun, rapiin ranjang sendiri. Mami terkesan loh, kamu bisa bangun dan rapiin ranjang sendiri. Itu anak mami yang pinter. Gua jamin setiap hari dia rapiin ranjang. Betul kan? Mujinya harus spesifik. Kalau nggak spesifik, gombal. Oke, nah biasakan memuji. Jadi sebelum Anda memuji, kalau Anda memuji secara spesifik, Anda harus cari alasan untuk memuji. Sudah ketemu alasannya baru muji. Bukan memuji tanpa alasan. Bisa terima ya? Itu bedanya. Oke, dan kalau Anda sudah ketemu alasannya baru dipuji, berarti itu berarti buat dia. Kalau puji tanpa alasan, itu tidak berarti. Nggak ada duitnya. Oke, terakhir. Kalau kita puji orang, jelas. Next, ini satu hal yang saya lihat, banyak orang timur, kita ini orang timur, ya, nggak nyaman kalau dipuji. Tidak nyaman kalau dipuji. Terutama wanita. Ih, hari ini lu kelihatan cantik ya. Nggak, gendut. Aduh. Aduh. Orang kalau puji Anda, terima, jangan tangkis. Oke, kalau orang puji Anda, hari ini kelihatan bagus ya, cantik ya. Cantiknya di mana? Tanya. Cantiknya di mana? Lipstiknya bagus, cocok tuh. Terima kasih. Gitu aja. Jangan bilang, nggak, lipstiknya tapi gue lupa blush on. Aduh, orang bilang bibir kamu bagus, kenapa lu bilang gue lupa blush on? Betul kan ya? Jadi jangan tangkis. Kalau Anda tangkis pujiannya, berarti Anda bilang lu bohong. Gombal. Tidak demikian. Cantik, enggak, saya gendut. Berarti dia bohong dong. Betul kan? Ya, rapi, enggak lah, ini kurang matching. Berarti bohong dong. Jadi kalau orang puji, lihat ke matanya, mangguk, senyum, dan bilang terima kasih. Terima kasih. Gitu aja. Supaya Anda bisa nyerap kebaikan dia. Oke? Jangan nolak kebaikan orang. Kalau setiap kali orang puji Anda bilang, enggak ah, rambutnya lagi jelek hari ini, enggak ah, lagi gendut hari ini, enggak ah, lagi berantakan hari ini. Lama-lama orang malas muji kan? Oke, ya. So, these are the basic skills, oke? Jadi, new normal, next normal, whatever normal the future will bring. You hold those basic things and you will be very, very successful, oke? Jadi, walaupun topiknya adalah new normal, new life, saya rasa new normal, new life ini hanya satu peristiwa yang akan berlalu. Tapi yang penting kalau Anda punya fondasi yang kuat, mau new normal kapanpun, next normal kapanpun, tetap Anda akan berlayar dengan lancar. Oke, itu aja sharing dari saya. Saya silakan ke Devina ya, Devina. Delinda. Ya, Delinda. Terima kasih Pak Joyce atas semua ilmu-ilmunya. Jujur, ini kita beruntung sekali loh. Di sini biasanya seminar-seminar Pak James Dwi antri dan mahal-mahal ya. Sekarang kita bisa free loh dan dapat pelajaran yang sangat berarti sekali. Pak James Dwi, komennya banyak banget, 53 tadi jawab ya. Iya, silakan. Iya. Ini mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Saya yakin sekali nih Pak James Dwi, audiens sudah nggak sabar ingin bertanya juga nih. Oke. Yes. Mungkin Silakan boleh kalau ada pertanyaan. para audiens semuanya yang ingin bertanya boleh menyisipkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya pilih beberapa dan akan saya tanyakan kepada Pak James Dwi. Oke. Sementara boleh saya permisi sebentar ke belakang? Boleh sekali Pak. 1 minute, 30 seconds. Oke, excuse me. Silakan Pak James Dwi. Oke, nah baik. Para audiens kalian boleh sambil, ini Pak James Dwi juga lagi ke belakang, boleh sambil mempersiapkan diri untuk pertanyaan kali ya. Boleh banget langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya pilih beberapa. 4 atau 3 atau 4 melihat waktunya, nanti akan saya langsung tanyakan kepada Pak James Dwi. Boleh mulai dari sekarang kali ya, biar ada waktu juga untuk saya memilih nanti. Jujur sayang sekali sih kalau kesempatan kali ini nggak dimanfaatkan untuk bertanya ya, karena jarang sekali kita bisa mendapatkan webinar seorang Pak James Dwi dengan gratis. Wah, ini luar biasa sekali Arcaya dan Udara. Jadi menurut saya harus dimanfaatkan sekali kesempatan ini untuk ditanyakan apa yang kira-kiranya masih mengganjal ya, karena ini langsung dijawab oleh pakarnya wah, Pak James Dwi ini. Masih belum ada pertanyaan nih nampaknya. Oke, sudah siap, silakan. Wah, nampaknya masih belum ada pertanyaan. Boleh nggak kalau saya yang bertanya nih, Pak James, kalau gitu? Boleh, silakan. Oke.
Pak James, sebenarnya gini deh, saya kan melihat new normal tuh banyak sekali yang berubah. Banyak sekali yang berubah memang, tapi juga sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan baru yang datang seperti itu ya Pak. Dan itu adalah bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia yang pintar tuh harus pintar-pintar memanfaatkan kesempatan yang datang itu, menangkap itu ya. Absolutely, pintar banget kamu. Tapi Pak, dari yang saya dengar dari Bapak itu, saya merasa bahwa dari sekeliling teman-teman saya yang sebenarnya kesempatan datang buat mereka tuh banyak sekali, tapi mereka tuh tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, dan itulah menjadi penghambat dia. Sebenarnya tuh bagaimana Pak untuk bisa meningkatkan confidence dari diri seseorang untuk bisa menangkap kesempatan yang baik itu? Oke. Tanggapi statement kamu. Ya, berarti Delinda sepintar Albert Einstein. No. Okay. You are as intelligent as Albert Einstein. In the middle of every difficulty lies opportunity. Okay? Right. Untuk menjawab pertanyaan kamu, kenapa ada orang tidak confident dan sebagainya, ya? Okay. Kebetulan tadi pagi, barusan pagi saya bawa satu seminar, ya, webinar, ya, dan saya tarik slide-nya, okay, for you, ya. So you are so lucky, you get all the sessions that people pay for, ya. Thank you. Okay. Saya kasih lihat satu slide itu, and that will answer many questions. Tunggu ya, tinggal lagi loading slide-nya. Sebentar lagi. Filenya besar sih. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Saya share ya. Terima kasih sekali Pak James Dwi. Saya senang sekali. Mana dia? Ya, saya lagi share nih. Oke, ini dia. Sorry, salah tembak. It's okay, it's worth the wait. What happened? Okay. Too many presentations ya. It's okay Pak, it's worth the wait. Kok bisa hilang? Tunggu ya, sorry ya, terlalu banyak file yang dibuka. Oke, coba. This slide will answer your question. Tunggu. Astaga. Okay. Yes. Sorry guys. It's okay. This is the one. Yeah. Okay. Confidence, ya. PD itu datang dari ability. Okay? Semakin kita capable, ini kan capability kita. Semakin kita capable, semakin kita confident. Setuju kan? Ya. Jadi kita nggak bisa bilang you should be confident. Cannot. You can't tell somebody to be confident. Okay? Kita nggak bisa yakinkan dia bahwa dia mestinya bisa. Sebenarnya dia mampu. Sebenarnya dia sanggup. Dia punya semua banyak kelebihan. Nggak bisa. Confident itu tidak bisa dikuliahin. Confident itu nggak bisa ngomongin. Confident itu nggak bisa duduk briefing ke dia, semangatin dia, tiba-tiba nggak confident jadi confident. Nggak bisa. Okay? Confident itu adalah kalau dia sadar bahwa dia punya kemampuan. Oke? Dan kemampuan itu adalah kombinasi dari tiga hal itu. Ini, attitude, knowledge, and skill. Oke? Attitude itu adalah apa yang dia bicara kepada diri sendiri. Saya bisa, saya mau sukses, dan sebagainya. Oke? Tetapi saya bisa, saya mau sukses, saya orang yang baik, saya orang yang positif. Tetapi itu harus didukung dengan dua hal ini, bahwa dia tahu bahwa saya bisa. Dia tahu bahwa kalau ditanya saya bisa jawab. Nah, itu akan buat dia confident. Oke? Tapi kalau saya bisa, tapi dia tahu kalau ditanya gue nggak bisa jawab loh. Nggak bisa confident, betul kan? Ya, atau ya kalau dia bisa jawab, dia tahu dan dia bisa jawab. Oke? Dan orang tanya, Bapak ngomongnya pinter, Mas ngomongnya pinter. Coba kasih saya lihat gimana caranya. Dia nggak bisa. Itu bikin dia minder lagi. Moga-moga jangan ditanya ya. Kalau ditanya, gua nggak bisa praktekin loh. Akan itu bikin minder. Tapi kalau dia kayaknya bisa lah. Lo mau tanya apa, kurang lebih gua bisa jawab lah. Kalau minta dikerjakan, gua bisa kasih lihat lah. Oke ya. Then the confidence comes. Oke. So
it starts with this, and this must, silakan Anda catat, modalnya adalah I want to try. Saya mau coba. Dan kalaupun gagal, enggak apa-apa, namanya juga belajar. Attitude seperti itu. Saya belum hebat. Tapi kalau saya nggak mulai-mulai, kapan hebatnya? Dan kalaupun saya gagal, walaupun malu sesaat, nggak bakalan mati kok. Nggak bakalan mati. Oke, malu sesaat aja, tapi itu jadi pengalaman yang berharga. Itu self-talk-nya sih, bagaimana kita bicara dan di sini. Oke, sementara itu kita belajar. Jangan hanya ngomong aja, tapi nggak belajar-belajar. Kosong otaknya. Oke, belajar. Sehingga kalau ditanya, saya bisa lah. Kurang lebih udah bisa ya. Dan zaman sekarang kan nggak usah cari baca buku tebal-tebal. Google aja jawabannya ada. Malas baca, YouTube juga ada. Jadi knowledge sekarang gampang. Jadi in this era, knowledge is instant and knowledge is free. Ini udah given ini. Apapun yang Anda tidak tahu, mendadak Anda bisa tahu. Oke? Ya. Nah, yang perlu ditingkatkan ini. How to-nya, know how to do it-nya. Nah, ini tidak ada jalan lain kecuali lakukan. There is no other way to improve your skills except that you have to do it again and again and again and again. Sehingga more and more skillful. Oke? Silakan. Skill itu apa? Silakan. People skills. Bukan people knowledge kan? Bukan people attitude kan? People skills. Berarti harus sering-sering bergaul sama orang dan hasilnya menyenangkan. People skills. Public speaking skills. Harus sering-sering maju ke depan presentasi. Sehingga keterampilannya bisa. Ya, negotiation skills, communication skills, problem solving skills, analytical skills. Itu semua skill. Okay, so you see, the more you do this, the better you are, and therefore your ability grows, and therefore your confidence grows. Okay, Dalinda, you ask a short question, I give you a very long answer. Okay, ya. Yeah. Saya tidak hanya mau kasih, oh pokoknya kita semangat, Anda lahir sebagai pemenang. Iya, gue tau lah, yang gitu-gituan tau lah. Okay, tapi ujung-ujung kosong, betul ya? Tidak ada dasarnya. Over time, your confidence builds because you know I can do it. Gitu aja. Okay? Wow. And when you know I can do it, terdampar di pulau manapun, gue nggak bakalan mati. Udah aman. Oke, thank you Pak James. Yeah. Tapi ini boleh nggak kalau satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman? Jujur saya senang sekali mendengar jawaban Pak James yang benar-benar excited menjawab pertanyaan saya yang sebenarnya sangat amat ya kayak gitu lah Pak. Kayaknya sebenarnya pertanyaan simple gitu. Tapi Bapak menjawabnya dengan sangat excited, saya senang sekali. Oke. Saya pengen mengambil pertanyaan dari Dianovika ya. Jadi dia bertanya bahwa, selamat sore Pak James, saya Dian bertanya. Saya setuju dengan yang Bapak sampaikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Di mana seorang loser sering menyalahkan segala sesuatu terhadap kegagalan dirinya. Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan adanya privilege. Misalnya, yang kaya bisa lebih mudah sukses. Banyak pekerjaan yang melihat ganteng cantiknya seseorang saja. Meskipun banyak sekali contoh orang yang sukses dari berbagai lapisan. Nah, bagaimana menurut Bapak? Setuju. Ya, dunia ini memang ada privilege-nya. Yes. Ya. By default, yang lebih kaya lebih cepatlah curi start lah. Yes. Betul kan ya? Dia ada advantage ya. Yang lebih kaya, yang lebih tinggi, yang lebih cantik, ganteng, itu kan ada unfair advantage. Ya, oke. Apa boleh buat? Kita tidak dilahirkan di keluarga kaya. Mau ngomong sampai berbusa, mau sesalin orang tua juga nggak bisa rubah keadaannya. Right? Yes? Satu. Kalau genetiknya, DNA-nya, sampai sisilah keluarga, sampai engkongnya pun, nggak ada yang tinggi, lu gimana mau tinggi? Betul ya? Jadi udah, ukurannya udah begini. Ya. Nah, tetapi ganteng atau cantik ini beda ceritanya. Okay, I want to share this with you. Ya, I want to share this with you. Ya, I read it somewhere and it's very useful. Ya, yes, bisa diterima. Not everybody is born handsome. Not everybody is born pretty and stunning. But
all of us can make the extra effort to look attractive. Do you agree? Agree. Banyak orang punya fitur yang bagus, tapi karena mukanya nggak keurus, penampilannya nggak keurus, kerennya nggak kelihatan. Betul kan? Tapi ada orang ya yang biasa-biasa, tapi karena dandannya pas, makeupnya pas, itu kelihatan keren. So, saya cenderung kurang setuju dengan itu, ya yang tadi ganteng dan cantik. Oke, kalau ganteng dan cantik itu udah given lah, oke ya. Tetapi everybody can make ourselves look more attractive, and that is possible. Okay, and when you look good, you feel good. When you look good, you feel good. Okay, teman-teman yang pakai kaos, kalau Anda pakai kemeja, dasi dan jas, gua yakin cara lu jalan beda. Cara lu jalan beda. Ladies, kalau Anda pakai kaos dan jeans dan dibandingkan dengan Anda pakai baju pesta dengan hak sepatu yang tinggi, cara Anda bawa diri beda kok. Yes. See? When you change your look, you change the way you behave. Okay, so it's possible. It's possible, ya. Okay, apa lagi? Ayo, silakan kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih Pak James gue jawabannya. Jadi intinya tuh kayak ya sebenarnya kita semua tuh memiliki kesempatan untuk kayak ganteng cantik tuh ekstra itu given, tapi kita juga bisa membuat ekstra effort untuk terlihat atraktif ya Pak. Dan saya belum jawab lengkap pertanyaannya, baru saya sadar Delinda, belum saya jawab pertanyaan lengkap, oke? Jadi untuk kita yang bisa dibilang not advantaged, betul ya, bukan di posisi yang menguntungkan, ya, tidak lahir dari keluarga yang kaya, nggak ganteng-ganteng amat dan sebagainya, berarti kita harus work harder lah. Kita harus work harder. Oke, kita harus fight lebih kencang kan? Dan walaupun waktu kita kerja keras, lebih keras daripada orang lain, kita mengeluh. Tapi dunia adil. Alam ini adil. Karena kita kerja lebih keras, otomatis kita ditempa lebih keras kan? Akibatnya kita lebih tahan banting kan? Yang diterima begitu aja, dia lembek loh. Dia nggak setaf Anda loh. Betul kan? Jadi ada pro dan cons, ada pro dan kontranya. Dia gampang, tapi kalau dia jatuh, belum tentu dia bisa bangkit. Nah, Anda sudah dari nol, naik sampai ke atas. Sudah pahitnya pun sudah Anda terima, mau pahit apapun mampu kok Anda. See? So, because your road was harder, you become tougher. And that's good. Right? Okay, of course, when you are suffering, you are not enjoying it. But when you look back, you will say, haha, that was a blessing in disguise. Okay, wow, ya. So, okay. Yeah. What to do? Pak James, ini karena waktunya sudah tinggal sedikit, boleh ya aku pertanyaan lagi nih, pertanyaan singkat dan simpel, tapi sangat menarik nih Pak James. Oke. Okay. Ada pertanyaan dari Aulia Audina. Ini saya ingin bertanya, katanya, bagaimana sih Pak mempertahankan reputasi seperti Pak James, katanya gitu. Oke. Okay. Mempertahankan reputasi seperti saya akan amat sangat sulit kalau kita lakukan dengan terpaksa. Betul kan ya? Nah, because kalau kita lakukan dengan sangat terpaksa, otomatis begitu kita kendor sedikit aja, kualitasnya udah nggak di sana. Kendor sedikit aja, kita lupa janji. Nggak tepat janji, betul ya? Oke, jadi it has to be part of us, gitu loh. It has to be part of us, ya. Anda tepat janji bukan karena harus tepat janji, karena di DNA-nya saya nggak nyaman kalau nggak tepat janji, gitu loh. Oke, di DNA saya nggak nyaman kalau telat. Maka tadi saya udah standby di sini, jam 2.15 saya sudah standby. Oke, saya udah standby jam 2.15. Oke ya, belum bisa masuk nggak apa-apa. Oke, saya duduk di sini kerja pekerjaan yang lain, tapi saya sudah standby. Kebetulan hari ini relatif kosong. Tadi jam 10 sampai jam 12, setelah itu makan siang, ya jam 2 sudah free saya, sudah standby. Oke ya, so you see, it's my habit. Saya bawa seminar sudah 26 tahun. Setiap hari bawa seminar. Saya telat dari seminar itu, saya telat mulai 5 kali. Udah hitung 5 kali. Itu pun dari 5 kali selama 26 tahun. 3 kali itu gara-gara pesawat yang telat.
Wow. Okay, yeah. So no questions, ya. It must be part of you. So and obviously setiap kali kita seminar kayak gini, I'm giving more kan. Saya nggak hitung-hitung waktu kan. Saya keluarkan slide ini, slide itu, saya nggak hitung-hitung waktu. Oke, saya nggak janji loh. Tadi jam 4 berapa sih? Nggak hitung. Sekarang jam berapa juga saya nggak tahu. Dan saya berikan dengan semangat-semangatnya kan. Oke, and you can, I think you can feel my energy. Right? You can feel my energy. Right? So you see, if I give you like that, keluar dari acara ini, orang tanya tadi seminar gimana? Bagus sih. Benar? Bagus sih. Siapa? Si James. Oh, lain kali mau pakai bagus sih waktu itu. Kalau Anda bilang waktu itu bagus, bukankah buka jalan untuk repeat order buat saya? Ya. Jadi, teman-teman, ini filosofi saya ya, yang saya mau share. Jujur kata, hari ini saya mau berprestasi, tidak berprestasi, saya mau all out, acu tak acu. Tetap hari ini sudah berlalu. Lalu kalau sudah berlalu, toh nggak pengaruh. Kenapa saya habis-habisan? Satu, karena memang saya menikmati. Kedua, saya mau berikan yang terbaik. Dan ketiga, prestasi hari ini menentukan order hari esok. Wow. Hari ini saya dapat order, bukan atas hari ini. Hari ini saya dapat order atas prestasi saya di masa lampau di tempat lain. Anda tanya-tanya, betul kan ya? Sehingga, pakai si James gue lah. Boleh nggak orang itu? Anda pasti tanya dulu kok. Ya. Dan rata-rata Anda dapat feedback yang positif, baru Anda undang saya kan? Nah, itu yang bergulir terus. Itu yang bergulir terus. So, every day, whatever you do to the people in front of you will decide your future. Okay? So, don't screw up. Every day is your future in the making. Ya, okay, right? So, Delina, sebelum kita akhiri, saya ada satu quote lagi yang saya mau share dengan teman-teman. Ya, quote ini dari Warren Buffett. Okay, Warren Buffett, you know who he is? Ya, Anda sudah tahu lah, nggak usah saya jelasin siapa dia lah ya. Dan Warren Buffett ini seorang investor ulung. Dia ditanya oleh seorang mahasiswa, Mr. Buffett, can you please give advice? Saya sebagai seorang pemuda mahasiswa, skill apa yang harus saya miliki? Dan dia bilang ini. Sorry. Belah. Yang dia bilang ini. Oke, tunggu ya. Yang dia bilang adalah ini. Yes. Tunggu, ini lagi presenting your screen. Tunggu ya. Ya. Wow. Ini yang saya mau share Warren Buffett. Slide terakhir. Yes. Dia bilang, you must get comfortable at public speaking. Anda harus, suka tidak suka, harus nyaman bicara di depan banyak orang. Oke? Sebagai seorang mahasiswa, nanti sebagai seorang manajer, sebagai seorang pengusaha yang punya anak buah, Anda harus bisa nyaman bicara di depan banyak orang. Sehingga apa yang Anda sampaikan, banyak orang sekaligus katakan ya. Betul kan? Tujuan dari komunikasi ujung-ujung ya. One to one ya, public speaking adalah Anda ngomong sekaligus 20 orang bilang ya, 50 orang bilang ya, 500 orang bilang ya. Kalau Anda bisa public speaking, itu faktor perkalian iyanya, itu gila loh itu. Oke? Nah, ada orang berbakat public speaking, saya sadar ya. Nah, dia tanpa persiapan pun ngomongnya lancar. Ada orang harus persiapan, itu pun dia galau, hafalin kata-katanya sampai 2 malam nggak tidur karena ada presentasi ya. Nah, orang-orang kayak gitu kalau tidak terpaksa nggak mau bicara dia. Nah, Warren Buffett bilang, if you are comfortable at public speaking, it will be an asset for you for the next 50 years. But if you are not comfortable at public speaking, itu akan jadi beban buat Anda selama 50 tahun ke depan. Karena semua orang di ruangan ini mau sukses. Dan salah satu konsekuen dari orang-orang yang sukses adalah sering secara mendadak Anda disuruh maju ke depan. Kasih kata sambutan. Sering. Oke? Nah, kalau Anda nggak nyaman, lu gimana mau sukses? Maka Warren Buffett bilang, public speaking is a necessary skill. Mau tidak mau harus bisa. Oke? Ya. So, teman-teman, silakan catat nomor WA saya. Oke, silakan catat nomor WA saya
Oh, oke, catat ini aja. Ada nomor ini, ya. Silakan Anda catat nomor ini. And WA ke rekan saya, Ibu Happy. Ya. Dan minta Ibu Happy ya, beri kepada Anda informasi tentang training saya. Oke, ya. Slide-nya nggak keluar, nggak apa-apa lah. Saya baca aja nomor WA-nya Ibu Happy. 0813 1417 6735. Sekali lagi 0813 1417 6735. Oke, WA ke Ibu Happy, minta semua training saya dalam Zoom. Oke, dan training saya kalau offline di hotel 1 hari 1,5 juta rupiah, kalau Zoom hanya 399 saja. Okay, yeah, and you can learn at your own. Okay, that's it from me, Delina. Thank you so much, guys. Thank you very much. I hope I've been useful for you. Yeah, Delina. Terima kasih banyak Pak James G sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dan benar-benar ini full banget sama ilmu ya. Semua ya dari A sampai Z dijelasin dengan sangat konsisten dan semangat oleh Pak James G. Terima kasih sekali ya Pak. Oke, baik. Saya nggak lupa juga untuk mengingatkan kepada seluruh audiens kalian untuk nanti klik link untuk mendapatkan e-sertifikat di kolom komentar ya. Jadi kalian semua yang sudah mengikuti sampai akhir seminar dari Pak James Gui nanti bisa mendapatkan e-sertifikatnya ya. Nanti klik di kolom komentar. Oke. Oh, ya. Satu lagi. Jika Anda berkenan, saya minta tolong yang hadir follow my Instagram. Oke, follow my Instagram, James Gui. Ya, please. Thank you very much. Jangan lupa juga nanti snapgramin terus tag juga @JamesGui ya Pak. @JamesGui dan juga @arcayadanudara ya. Di follow juga tuh Instagramnya Pak James Gui karena di sana banyak sekali informasi menarik dan juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapat secara gratis ya dari Instagram. Oke, baik. Gak lupa aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah hadir dalam webinar Arcaya dan Udara kali ini. Nah, tentu sekali acara ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari beberapa media partner kita, yaitu Info Event, Ngalembana Film, BEM Unsut, Info Unsut, Visip Unsut Radio, dan juga Visip TV. Oke, baiklah, jangan lupa buat semua audiens dan juga untuk Pak James Gui, jangan lupa jaga kesehatan ya Pak. Semangat hari-harinya, sukses terus, pokoknya laris terus ya. Oke. Semoga keadaan ini lekas membaik, semoga pandeminya cepat selesai, vaksin cepat ditemukan, dan kita kembali bisa berkumpul bersama dan menghadapi new normal bersama lagi nanti di depannya ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk audiens webinar, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Selamat sore dan selamat beristirahat, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak James, terima kasih semuanya. Oke.